Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mira Zahra Salsabila dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 4 dengan NIM 12112411085. Di sini saya akan membuat video materi sesi review pada pertemuan ke-6 di mata kuliah Corporate Social Responsibility. Baik, materi ini akan sangat krusial karena di era modern ini tanggung jawab perusahaan tidak lagi sekadar memberikan manfaat jangka pendek, melainkan harus diarahkan pada penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan dan generasi yang mendatang. Baik, kita mulai ke konsep keberlanjutan. Konsep keberlanjutan sustainability. Konsep ini bukanlah tren yang muncul tiba-tiba, melainkan hasil evolusi pemikiran panjang tentang hubungan aktivitas ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Secara teknis, keberlanjutan dipahami sebagai kapasitas suatu sistem untuk mempertahankan fungsinya dalam jangka panjang tanpa mengganggu keseimbangan ekologis dan sosial yang mendasarinya. Menariknya, para ahli seperti Kalimeri menyatakan bahwa kegiatan keberlanjutan justru menjadi pendorong kinerja keuangan jangka panjang, karena perusahaan mampu menyusun nilai sistem yang lebih stabil dan terpercaya. Berikut ada 6 kriteria keberlanjutan. Untuk mengukur apakah sebuah perusahaan benar-benar berkelanjutan, Dilick dan Hawkers pada tahun 2002 menetapkan 6 kriteria yang harus dipenuhi secara simultan. Yang pertama adalah ekoefisiensi, yakni kemampuan menghasilkan nilai ekonomi yang dampak lingkungan minimal. Dan kedua adalah sosioefisiensi, yaitu menciptakan nilai sosial dengan sumber daya yang minimal. Lalu selanjutnya ada ekoefektivitas dan sosioefektivitas yang menuntut kontribusi positif nyata bagi ekologi dan masyarakat. Lalu yang terakhir ada aspek kecukupan dalam pola konsumsi serta kesetaraan ekologis yang menjamin distribusi akses sumber daya alam yang adil antar generasi. Lalu yang keempat, materi pada slide keempat, yaitu matriks dan sistem bersarang keberlanjutan. Setiap perusahaan berada pada tingkat kesadaran yang berbeda. Van Merwijk dan Were pada tahun 2003 mengembangkan matriks yang membedakan organisasi mulai dari tahap kepatuhan hukum dasar compliance hingga mencapai tahap transformatif di mana keberlanjutan menjadi inti identitas korporat. Hal ini diperkuat dengan teori sistem bersarang, yaitu nested system, yang menjelaskan bahwa ekonomi itu tidak berdiri sendiri. Ekonomi ini adalah bagian dari masyarakat, dan masyarakat adalah bagian dari sistem ekologi yang jauh lebih besar. Artinya, ekonomi mungkin mustahil tumbuh tanpa masyarakat yang sehat dan lingkungan yang efektif dan lestari. Lalu lanjut pada slide kelima, yaitu di sini ada tujuan strategis keberlanjutan perusahaan Fisher. Fisher mengendalikan bahwa tujuan strategis dari keberlanjutan perusahaan harus mencakup 4 pilar utama. Yang pertama adalah pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Yang kedua, efektivitas kelembagaan melalui tata kelola perusahaan yang transparan dan akuntabel. Lalu yang ketiga ada orientasi pada pemangku kepentingan untuk mengakui hak semua pihak yang terdampak pada operasi bisnis. Dan yang keempat, menjaga ekosistem berkelanjutan demi melindungi fungsi ekologis dan ketenagakerjaan yang hayati. Lalu pada slide 6 di sini terdapat paradigma triple bottom line.
Triple bottom line yang diperkenalkan oleh John Clayton pada tahun 1990-an. Konsep ini memperluas kriteria sukses perusahaan dari satu garis bawah finansial yaitu profit menjadi 3 dimensi, yaitu profit yang berarti keuntungan, people masyarakat, dan planet yang berarti lingkungan. TBL menjelaskan bahwa ketiga pilar ini harus berjalan dengan seimbang. Perusahaan tidak boleh mengorbankan masyarakat atau lingkungan demi mengejar laba jangka pendek semata. Lalu, TBL dalam konteks isu lingkungan. Bagaimana TBL bekerja pada isu lingkungan? Operasional perusahaan yang merusak biofisik alam akan mengurangi daya dukung lingkungan bagi kehidupan manusia. Dalam kerangka TBL, solusi lingkungan tidak boleh hanya bersifat teknis seperti mengelola limbah, tetapi harus dilihat sebagai upaya menjaga daya dukung sosial dan ekonomi. Maka, setiap program lingkungan perusahaan idealnya memiliki kaitan kontekstual dengan pengembangan ekonomi masyarakat setempat agar berkelanjutan. Lalu pada slide 8, yaitu TBL dalam isu sosial ekonomi masyarakat. Penerapan TBL ini juga sangat relevan untuk mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan salah satunya. Di wilayah sekitar hutan misalnya, kemiskinan sering memaksa masyarakat merusak alam demi bertahan hidup, yang kemudian mengganggu operasional bisnis. Oleh karena itu, strategi keberlanjutan harus mengintegrasikan pemberdayaan masyarakat dengan konversi alam. Kita tidak bisa memisahkan keduanya karena kemiskinan adalah isu lingkungan sekaligus isu keuntungan perusahaan secara bersamaan. Lalu terdapat tantangan pengukuran triple bottom line. Dalam perspektif TBL, investasi pada pendidikan dan kesehatan masyarakat sekitar bukanlah sekedar amal atau filantropi. Rendahnya kualitas SDM adalah hambatan bagi input industri dan pertumbuhan pasar. Dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yaitu people, perusahaan sebenarnya sedang melakukan investasi jangka panjang yang akan mendukung produktivitas dan stabilitas. Lalu CSR untuk pembangunan berkelanjutan. Tentu saja dimensi profit memiliki indikator keuangan yang baku, terutama dalam hal pengukuran. Dimensi profit memiliki indikator keuangan yang baku, namun people dan planet memerlukan indikator kualitatif yang kompleks. Hal ini terjadi saat ini setelah berkembangnya metode seperti social return dan investment dan environmental profit and loss, yaitu APNL. Selain itu, manajemen harus bijaksana dalam menanggapi dan menghadapi konflik antar dimensi. Misalnya, ketika peningkatan produksi berisiko merusak lingkungan, diperlukan keterbukaan dan perlibatan pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan. Lalu sejarah panjang CSR dan keberlanjutan. Sejarah panjang dan evolusi filantropi menuju era modern. Jika hanya menelusuri akar historisnya, prinsip tanggung jawab sosial bukanlah fenomena yang baru muncul di era modern, melainkan sebuah evolusi panjang dari etika berbisnis. Sejarah mencatat bahwa sekitar 5.000 tahun yang lalu, industri perkayuan sudah mengenal sistem regulasi untuk melindungi hutan setelah digunakan. Bahkan pada tahun 1700 sebelum Masehi, Raja Hammurabi dan Mesopotamia telah menetapkan sanksi hukum yang sangat keras, termasuk hukuman mati, bagi pelaku bisnis perkayuan atau pertanian yang gagal memberdayakan masyarakat sekitar dan merusak lingkungan. Memasuki abad ke-19 dan 18, dengan adanya industrialisasi, dampak bisnis terhadap masyarakat menjadi semakin masif.
baru pada tahun 1920-an, para pendiri perusahaan mulai menyisihkan keuntungan dan kegiatan filantropi ini, yang kemudian diidentifikasi oleh Wallace Dolham dari Harvard sebagai tonggak awal pengonsepan CSR modern. Baik. Evolusi ini terus bergerak mengikuti dinamika sosial, di mana masyarakat hingga mulai menuntut tanggung jawab atas dampak teknologi seperti internet spam, hingga produk rekayasa genetika yang menginterventasi kehidupan sosial kita. Lalu di sini terdapat piramida CSR untuk keberlanjutan. Dalam mengimplementasikan strategi keberlanjutan, perusahaan perlu merujuk pada konsep piramida CSR yang dikemukakan oleh Sinwar pada tahun 2010, yang terjadi dari 4 lapis tanggung jawab yang harus dijalankan secara berkesinambungan dan simultan. Fondasi paling dasar adalah tanggung jawab ekonomi, di mana perusahaan harus tetap profitable sebagai prasyarat utama keberlanjutan. Lapis kedua adalah tanggung jawab hukum, yakni kewajiban mematuhi regulasi pemerintahan dan nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku. Di atasnya terdapat tanggung jawab yang etis, di mana perusahaan melakukan hal yang benar, adil, dan jujur meskipun hal tersebut tidak tertulis secara eksplisit dalam hukum. Puncaknya adalah tanggung jawab filantropis, yakni kontribusi sukarela perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup secara masyarakat melalui aksi sosial. Keempat unsur ini tidak boleh dipandang secara terpisah. Mereka adalah satu kesatuan sistem yang memastikan bahwa perusahaan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek tetapi benar-benar terintegrasi dalam pembangunan berkelanjutan. Lalu terdapat Sustainable Development dan Goals sebagai peta jalan strategis. Sustainable Development Goals yang lahir pada tahun 2015 merupakan keberlanjutan dari yang lebih awalnya universal, yaitu Millennium Development Goals atau MDGs, terdiri dari 17 tujuan dan 169 target. SDGs mencakup tantangan global yang sangat kompleks, mulai dari perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, hingga konsumsi produksi yang tidak berkelanjutan. Bagi dunia bisnis, SDGs berfungsi sebagai peta jalan strategis untuk membangku inovasi dan investasi korporat. Perusahaan memiliki peran yang jauh lebih krusial dibandingkan pemerintah atau lembaga filantropi, karena kapasitas sumber daya yang informasi yang mereka miliki. Beberapa poin krusial yang sering bersinggungan dengan operasional bisnis antara lain SDG 8 tentang pekerjaan layak, SDG 12 mengenai produksi yang bertanggung jawab melalui prinsip ekonomi sirkular, hingga SDG 17 yang menekankan bahwa kemitraan lintas sektor adalah prasyarat mutlak untuk mencapai seluruh target pembangunan global tersebut. Lalu di sini terdapat kontribusi perusahaan SDGs. Maaf, ternyata salah. Boleh saya lanjut aja ke dalam tantangan dan kesimpulan. Tantangan implementasi, tata kelola, dan kesimpulan. Sebagai penutup, kita harus mengakui bahwa perjalanan menuju keberlanjutan penuh dengan tantangan yang nyata. Pertama adalah tantangan prioritas, di mana perusahaan harus melakukan materiality assessment untuk menentukan tujuan SDGs mana yang paling relevan dengan inti bisnis mereka. Lalu yang kedua adalah tantangan pengukuran. Data untuk dimensi sosial dan lingkungan yang seringkali tidak terjadi atau sulit dihitung secara akurat. Yang ketiga adalah tantangan pendanaan yang membutuhkan model inovatif seperti blend finance atau impact investing. Dan yang terpenting adalah tantangan tata kelola,
di mana integrasi keberlanjutan tidak akan berhasil tanpa adanya komitmen penuh dari Dewan Direksi hingga staf lini depan. Kesimpulannya, SDGs dan keberlanjutan telah mengubah lanskap CSR menjadi sekadar kegiatan sukarela menjadi keharusan bisnis di abad ke-21. Perusahaan yang sukses menyelaraskan strateginya dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan tidak hanya berkontribusi pada solusi global, tetapi juga menjamin ketahanan dan keberlanjutan bisnis mereka sendiri dalam jangka panjang. Baik, sekian untuk review materi sesi 6 mata kuliah Corporate Social Responsibility dari saya. Maaf apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perusahaan yang merusak biofisik alam akan mengurangi daya dukung lingkungan bagi kehidupan manusia. Dalam kerangka TBL, solusi lingkungan tidak boleh hanya bersifat teknis seperti mengelola limbah, tetapi harus dilihat sebagai upaya menjaga daya dukung sosial dan ekonomi. Maka, setiap program lingkungan perusahaan idealnya memiliki kaitan kontekstual dengan pengembangan ekonomi masyarakat setempat agar berkelanjutan. Lalu pada slide 8, yaitu TBL dalam isu sosial ekonomi masyarakat. Penerapan TBL ini juga sangat relevan untuk mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan salah satunya. Di wilayah sekitar hutan misalnya, kemiskinan sering memaksa masyarakat merusak alam demi bertahan hidup, yang kemudian mengganggu operasional bisnis. Oleh karena itu, strategi keberlanjutan harus mengintegrasikan pemberdayaan masyarakat dengan konversi alam. Kita tidak bisa memisahkan keduanya karena kemiskinan adalah isu lingkungan sekaligus isu keuntungan perusahaan secara bersamaan. Lalu terdapat tantangan pengukuran triple bottom line. Dalam perspektif TBL, investasi pada pendidikan dan kesehatan masyarakat sekitar bukanlah sekedar amal atau filantropi. Rendahnya kualitas SDM adalah hambatan bagi input industri dan pertumbuhan pasar. Dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yaitu people, perusahaan sebenarnya sedang melakukan investasi jangka panjang yang akan mendukung produktivitas dan stabilitas. Lalu CSR untuk pembangunan berkelanjutan. Tentu saja dimensi profit memiliki indikator keuangan yang baku, terutama dalam hal pengukuran. Dimensi profit memiliki indikator keuangan yang baku, namun people dan planet memerlukan indikator kualitatif yang kompleks. Hal ini terjadi saat ini setelah berkembangnya metode seperti social return dan investment dan environmental profit and loss, yaitu APNL. Selain itu, manajemen harus bijaksana dalam menanggapi dan menghadapi konflik antar dimensi. Misalnya, ketika peningkatan produksi berisiko merusak lingkungan, diperlukan keterbukaan dan perlibatan pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan. Lalu sejarah panjang CSR dan keberlanjutan. Sejarah panjang dan evolusi filantropi menuju era modern. Jika hanya menelusuri akar historisnya, prinsip tanggung jawab sosial bukanlah fenomena yang baru muncul di era modern, melainkan sebuah evolusi panjang dari etika berbisnis. Sejarah mencatat bahwa sekitar 5.000 tahun yang lalu, industri perkayuan sudah mengenal sistem regulasi untuk melindungi hutan setelah digunakan. Bahkan pada tahun 1700 sebelum Masehi, Raja Hammurabi dan Mesopotamia telah menetapkan sanksi hukum yang sangat keras, termasuk hukuman mati.
bagi pelaku bisnis perkayuan atau pertanian yang gagal memberdayakan masyarakat sekitar dan merusak lingkungan. Memasuki abad ke-19 dan 18, dengan adanya industrialisasi, dampak bisnis terhadap masyarakat menjadi semakin masif. Baru pada tahun 1920-an, para pendiri perusahaan mulai menyisihkan keuntungan dan kegiatan filantropi ini, yang kemudian diidentifikasi oleh Wallace Dolham dari Harvard sebagai tonggak awal pengonsepan CSR modern. Baik. Evolusi ini terus bergerak mengikuti dinamika sosial, di mana masyarakat hingga mulai menuntut tanggung jawab atas dampak teknologi seperti internet spam, hingga produk rekayasa genetika yang menginterventasi kehidupan sosial kita. Lalu di sini terdapat piramida CSR untuk keberlanjutan. Dalam mengimplementasikan strategi keberlanjutan, perusahaan perlu merujuk pada konsep piramida CSR yang dikemukakan oleh Sinwar pada tahun 2010, yang terjadi dari 4 lapis tanggung jawab yang harus dijalankan secara berkesinambungan dan simultan. Fondasi paling dasar adalah tanggung jawab ekonomi, di mana perusahaan harus tetap profitable sebagai prasyarat utama keberlanjutan. Lapis kedua adalah tanggung jawab hukum, yakni kewajiban mematuhi regulasi pemerintahan dan nilai-nilai kearifan lokal yang berlaku. Di atasnya terdapat tanggung jawab yang etis, di mana perusahaan melakukan hal yang benar, adil, dan jujur meskipun hal tersebut tidak tertulis secara eksplisit dalam hukum. Puncaknya adalah tanggung jawab filantropis, yakni kontribusi sukarela perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup secara masyarakat melalui aksi sosial. Keempat unsur ini tidak boleh dipandang secara terpisah. Mereka adalah satu kesatuan sistem yang memastikan bahwa perusahaan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek tetapi benar-benar terintegrasi dalam pembangunan berkelanjutan. Lalu terdapat Sustainable Development dan Goals sebagai peta jalan strategis. Sustainable Development Goals yang lahir pada tahun 2015 merupakan keberlanjutan dari yang lebih awalnya universal, yaitu Millennium Development Goals atau MDGs. Terdiri dari 17 tujuan dan 169 target. SDGs mencakup tantangan global yang sangat kompleks, mulai dari perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, hingga konsumsi produksi yang tidak berkelanjutan. Bagi dunia bisnis, SDGs berfungsi sebagai peta jalan strategis untuk membangku inovasi dan investasi korporat. Perusahaan memiliki peran yang jauh lebih krusial dibandingkan pemerintah atau lembaga filantropi, karena kapasitas sumber daya yang informasi yang mereka miliki. Beberapa poin krusial yang sering bersinggungan dengan operasional bisnis antara lain SDG 8 tentang pekerjaan layak, SDG 12 mengenai produksi yang bertanggung jawab melalui prinsip ekonomi sirkular, hingga SDG 17 yang menekankan bahwa kemitraan lintas sektor adalah prasyarat mutlak untuk mencapai seluruh target pembangunan global tersebut. Lalu di sini terdapat kontribusi perusahaan SDGs. Maaf, ternyata salah. Boleh saya lanjut aja ke dalam tantangan dan kesimpulan. Tantangan implementasi, tata kelola, dan kesimpulan. Sebagai penutup, kita harus mengakui bahwa perjalanan menuju keberlanjutan penuh dengan tantangan yang nyata. Pertama adalah tantangan prioritas, di mana perusahaan harus melakukan materiality assessment untuk menentukan tujuan SDGs mana yang paling relevan dengan inti bisnis mereka. Lalu yang kedua adalah tantangan pengukuran,
data untuk dimensi sosial dan lingkungan yang seringkali tidak terjadi atau sulit dihitung secara akurat. Yang ketiga adalah tantangan pendanaan yang membutuhkan model inovatif seperti blend finance atau impact investing. Dan yang terpenting adalah tantangan tata kelola, di mana integrasi keberlanjutan tidak akan berhasil tanpa adanya komitmen penuh dari dewan direksi hingga staf lini depan. Kesimpulannya, SDGs dan keberlanjutan telah mengubah lanskap CSR menjadi sekadar kegiatan sukarela menjadi keharusan bisnis di abad ke-21. Perusahaan yang sukses menyelaraskan strateginya dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan tidak hanya berkontribusi pada solusi global, tetapi juga menjamin ketahanan dan keberlanjutan bisnis mereka sendiri dalam jangka panjang. Baik, sekian untuk review materi sesi 6 mata kuliah Corporate Social Responsibility dari saya. Maaf apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.